buat Bapak Pangdam Jaya, Bapak Dudung Abdurrahman. Ingat Pak, kita ini hidup di dunia sebentar Pak. Salah EPI apa? EPI tidak pernah maling uang negara, tidak pernah korupsi. Saya hanya pecinta Habib Rizik, pecinta ulama, pecinta EPI. Khawatir, gak usah bingung. Mau 1000 baliho dicopot, 1000 baliho dibakar, gak akan melunturkan cinta kita pada perjuangan Islam, dan juga gak akan bisa menghapus cinta kita kepada Habib Rizik Syihab. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari. Corona makhluk Allah. Ya Allah, jadikan makhluk Allah ini hanya membunuh, menyerang mereka-mereka yang makan uang rakyat itu ya Allah. Corona itu makhluk Allah. Anggap saja corona itu adalah energi jahat. Maka biarkan dia mencari yang satu resonansi dengan dia. Biarkan dia mencari orang-orang yang punya energi jahat juga, terutama istana. Astagfirullah. Astagfirullah. Lima. Allahu Akbar, ya Allah. Sakit, gak bisa. Allah. Untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet, sudah terdapat 50 orang yang positif COVID. Memang sudah ada penyampaian bahwa yang bersangkutan sakit kena COVID, kemudian ada juga surat sakit juga yang ditujukan kepada kita itu dari Ketua RW setempat. Dan satu lagi dari pihak penyelenggara FPI sampai sekarang belum ada kabarnya. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi. Silakan saja teman-teman. Ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Maka TNI harus netral pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral. Itu adalah pelacur politik. Pol PP harus berani nyabutin itu HRS itu. Pol PP yang ketakutan ngapain? Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini. Siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga. Front Persaudaraan Islam, FPI lagi. Makanya kita bangga. Begitu terjadi penghinaan terhadap Rasulullah, satu anak muda, saudara,
anak muda, seorang muslim, dia nggak terima Rasulullah dihina, apalagi negara mendukung penghinaan tersebut. Apa yang dia lakukan, saudara? Itu dia ambil pedang, dia tebas kepala gurunya, saudara. Silahkan dunia menganggap ini anak radikalis, kami nggak peduli, saudara. Bagi kami, anak tersebut adalah pahlawan umat Islam, saudara. Negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Berani, benar, dan berakhir. Mentaati seluruh ketentuan peraturan undang-undang, dan kalau itu dilanggar, sanksinya diantaranya dapat diberhentikan. Depannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana. Kami merasa malu dengan sikap Habib Rizik Syihab pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanas-manasi ucapan kotor hadapan umat. Padahal Nabi Muhammad selalu memberikan teladan. Terpapar ya COVID, kita tunggu, namun sampai sekarang kita belum mendapatkan surat rekomendasi atau surat penyampaian dari gugus COVID itu sendiri, atau mungkin rumah sakit setempat di mana yang bersangkutan diperiksa, kita belum menerimanya. Namun apabila memang tidak datang, ya ini hanya sebatas klarifikasi. Kita bisa menunda klarifikasi tersebut apabila yang bersangkutan sudah sehat. Demikian. Kita kerjasama sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota. Di pihak kepolisian juga membantu kita. Dishub itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan. Ini arahan, karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Gubernur dapat diberhentikan bahwa dengan dipanggilnya Gubernur DKI diperiksa 10 jam bahwa dia akan jadikan sebagai tersangka, itu Gubernur bisa diberhentikan. Bahkan Gubernur datang semacam menyambut ya kedatangan di hari pertama Saudara Rizik Syihab datang. Kemudian Gubernur tahu bahwa akan dilanjutkan dengan resepsi atau perkawinan putri dari Saudara Habib Rizik, yang akan dilanjutkan lagi dengan peringatan Maulid Nabi. Tahu bahwa pemerintahan ini tidak terlalu suka dengan Gubernur Anies Baswedan gitu ya. Dan ini agak aneh juga undangan klarifikasi seperti sekarang ini kemudian ada BAP-nya gitu ya. Ini kan mau mempermalukan namanya. Misalnya terkait dengan pilkada di Jawa Tengah, di tempat-tempat lain, dan hanya merupakan satu himbauan. Tetapi kepada Gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Ini adalah sebuah sikap yang diskriminatif menurut saya. Mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan karena ketidaksukaannya kepada yang bersangkutan. Itu menurut saya tidak bagus. Masa ini di luar perkiraan kita gitu. Sebenarnya undangan resmi hanya tidak sampai 30 orang. Kita protokol kesehatan. Kita lakukan uji swab lurah dari Petamburan positif ya atau reaktif, yang sekarang sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini masih PSBB, masih berlangsung, bahkan diperpanjang PSBB masa transisi. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika
kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Gendruwo, para pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Rizik Gendruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir.
Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya tidak pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Khawatir, gak usah bingung. Mau 1000 baliho dicopot, 1000 baliho dibakar, gak akan melunturkan cinta kita pada perjuangan Islam. Dan juga gak akan bisa menghapus cinta kita kepada Habib Rizik Syihab. Nggak pengaruh, itu cuma kain, itu cuma kertas. Kita bisa beli lagi, kita bisa bikin lagi. Tenang aja, rezeki dari Allah banyak. Dan perjuangan kita nggak akan berhenti karena hal itu. Dan nggak akan ada manusia yang bisa menghentikan dakwah Islam, perjuangan Islam. Sampai akhir zaman, insya Allah sudah kodratnya Islam akan kembali berjaya. Jadi nggak usah berkecil hati, santai. Sekarang kita tiarap dulu. Besok kita berjuang lagi, kita gempur lagi. Salam revolusioner. Buat Bapak Pangdam Jaya, Bapak Dudung Abdurrahman, saya cuma mau tanya Pak, Bapak mengatakan kalau perlu dibubarkan saja FPI. Ya kurang lebih begitulah bahasanya. Alasan Bapak berkata seperti itu apa Pak? Salah FPI apa? FPI tidak pernah maling uang negara, nggak pernah korupsi, nggak pernah jual aset negara. Saya bukan siapa-siapa Pak, saya rakyat biasa. Saya tidak punya pasukan seperti Bapak. Saya hanya pecinta Habib Rizik, pecinta ulama, pecinta FPI, cinta Islam dan cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada oknum FPI yang melanggar aturan, ya maka oknum tersebut yang diproses hukum. Kan Bapak sendiri yang mengatakan negara ini negara hukum. Seperti TNI Polri, kalau ada oknumnya yang melanggar hukum, ya kan oknumnya yang diproses, bukan TNI Polri yang dibubarkan. Begitu juga FPI, bukan FPI yang dibubarkan, oknumnya yang diproses hukum. Ingat Pak, kita ini hidup di dunia sebentar Pak. Saya, Bapak, dan kita semua manusia bakal mati Pak, bakal meninggal dunia. Semuanya tinggal, jabatan tinggal, harta tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, bahkan keluarga, anak istri tinggal semuanya Pak. Maka tinggalkanlah kenangan baik, jangan tinggalkan kenangan buruk. Tapi sebelum saya baca doa, saya mau kasih tahu dulu doa Nabi nih. Apa kata Nabi? Ya Allah, barang siapa yang kau berikan kuasa untuk mengurus aku punya umat, menentukan nasib aku punya umat,
Kemudian dia bikin susah aku punya umat. Fasquk alaih. Bikin susah dia, ya Allah. Ini doa Nabi, saudara. Sebaliknya kata Nabi, ya Allah, barang siapa yang kau berikan kuasa untuk mengurus aku punya umat, urusan mereka, dan mereka permudah urusan aku punya umat, berlaku baik, berlaku santun dan lembut. Apa kata Allah? Maka perlakukan dia dengan lembut, perlakukan dengan baik, perlakukan dengan santun. Amin ya Rabbal. Ingat, begitu Anda masuk kotak TPS, saudara, saat itu Allah memberikan kuasa kepada Anda. Allah berikan amanat kepada Anda. Untuk siapa suara Anda diberikan? Begitu Anda berikan untuk orang Islam, berarti Anda memberikan jalan kepada si Muslim untuk menjadi pemimpin yang akan mengayomi umat Islam. Berarti Anda memudahkan urusan umat Islam. Tapi manakala Anda masuk ke dalam TPS, kemudian na'udzubillah min dzalik, Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Sehingga seorang kafir ini Anda berikan jalan untuk ke depan ngerjai umat Islam. Saudara, merusak umat Islam, melanggar aturan syariat, berarti saudara, Anda sudah menyalahgunakan amanat kuasa yang Allah berikan kepada Anda, saudara, untuk menyulitkan umat Islam. Maka berarti orang tersebut masuk dalam sumpahnya Nabi, bikin susah dia punya hidup, ya Allah. Insya Allah. Ini hadis, saudara. Ada doa, ada nyumpahin, saudara. Nah, sekarang saya mau ajak doa dulu. Boleh? Boleh? Ya Allah, barang siapa di antara kami umat Islam ini, ya Allah. Amin. Semua orang-orang Islam yang ada di Jakarta ini, ya Allah. Amin. Yang memilih pemimpin Muslim. Amin. Yang memudahkan jalan bagi umat Islam untuk memimpin Jakarta. Amin. Permudahlah jalan hidupnya. Amin. Murahkan rizkinya. Amin. Berkahi nafkahnya. Amin. Lancarkan pekerjaannya. Amin. Mudahkan kesulitannya. Amin. Amin. Lapangkan kesempitannya. Amin. Harmoniskan rumah tangganya. Amin. Sembuhkan penyakitnya. Amin. Karuniakan anak keturunan yang solehin dan solehat. Amin. Bahagia dari dunia dan akhirat. Amin. Dan segala hajatnya digabulkan ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel, ya Allah. Dia tetap ngotot, ya Allah. Bukan karena dia tidak tahu, ya Allah, tapi dia ingin melawan Engkau. Dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya, ya Allah. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, ya Allah. Maka bikin susah hidupnya. Seretkan rezekinya. Jangan berkahi nafkahnya. Jangan sembuhkan penyakitnya. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi. Biar anak-anaknya ngelawan sama dia. Biar hidupnya tidak bahagia. Nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat. Hidupnya hancur-hancuran. Nggak ada berkah. Susah tiap hari. Sedih tiap hari. Makhluk Allah. Ya Allah, jadikan makhluk Allah ini hanya membunuh, menyerang mereka-mereka yang makan uang rakyat itu, ya Allah. Corona itu makhluk Allah. Anggap saja corona itu adalah energi jahat. Maka biarkan dia mencari yang satu resonansi dengan dia. Biarkan dia mencari orang-orang yang punya energi jahat juga. Terutama istana. Tidak sampai ke Medan. Coronanya cuma nyerang istana saja lah, mudah-mudahan. Karena sumber energi jahatnya di sana. Jadi Anda nggak usah takut. Saya doakan Anda semua mudah-mudahan sepulang dari acara ini yang sakit sembuh. Ya, sakit jasmani, rohani sembuh. Tidak ada ditakdirkan Anda semua mati kena corona, nggak ada. Wabil khusus kalau mau lebih spesifik, cukup istana saja yang kena corona. Jangan sampai ke sini. Corona itu energi jahat, energi negatif. Maka biarkan dia mencari
yang satu resonansi, yang sama-sama jahat dengan corona itu. Nah, sumber energi jahat bukan di sini, tapi di Jakarta. Buzzer tempatnya di Jakarta, cebong tempatnya di Jakarta. Kelima, astagfirullahaladzim. Kelima, Allah. Kelima, astagfirullah. Astagfirullah. Kelima, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Kelima, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelima, Allahu Akbar, ya Allah. Sakit, gak bisa, Allah. Yang tidak bisa hadir, kemudian ketua RW setempat, dan satu lagi adalah dari pihak penyelenggara EPI. Memang sudah ada penyampaian bahwa yang bersangkutan sakit kena COVID, kemudian ada juga surat sakit juga yang ditujukan kepada kita itu dari ketua RW setempat. Dan satu lagi dari pihak penyelenggara EPI, sampai sekarang belum ada kabarnya. Yang terakhir yang kami terima tadi malam, untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet, sudah terdapat 50 orang yang positif COVID. Dan kami berharap kerjasama dengan semua komponen masyarakat di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan Jawa Barat, khususnya juga para ketua RT dan RW, untuk menyampaikan pesan kepada keluarga-keluarga bagi masyarakat yang kemarin ikut beraktivitas, baik mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Megamendung, serta acara terakhir di Petamburan. Mohon dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada ketua RT dan RW, lantas kalau bisa dengan kesadaran dan keikhlasan, itu memeriksakan diri ke puskesmas. Ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini. Pak, saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak mentang perintah atau putusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila, karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral. Pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Saya ingin sampaikan bahwa TNI adalah bentengnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dengan profesionalisme kalian, maka kalian harus siap untuk diterjunkan dalam rangka melawan musuh yang mencabik-cabik benteng persatuan dan kesatuan bangsa. Mari jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci, masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara.
Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong.
Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video.